Ketemu lagi dengan saya Nitarot. Selamat datang di channel YouTube kami. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu happy dan sukses. Bagi yang pertama kali menemukan channel kami, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini berkembang sangat pesat dan bermanfaat bagi miliaran orang. Dalam pergaulan teman-teman kita di sekitar kita ketemu dengan orang, itu juga mempengaruhi masa depan kita. Kali ini kita akan membahas tentang tipe orang yang perlu dihindari ya. Karena apa? Kalau kita sering bergaul dengan orang-orang yang memiliki tipe ini, itu bisa membuat masa depan Anda kurang bagus. Atau bahkan Anda akan jadi bagian dari mereka. Karena itu kita akan tarotkan orang-orang yang perlu Anda hindari dalam kehidupan sehari-hari agar hidup Anda selalu bahagia, hidup Anda selalu happy, hidup Anda selalu beruntung, pikiran Anda terjaga untuk selalu positif, hati Anda juga terjaga untuk positif, terus Anda selalu disiplin, suka dengan hal-hal kebaikan, Anda juga sholatnya, ibadahnya itu juga sangat meningkat. Itu karena itu kita harus menghindari orang-orang yang perlu dihindari, karena orang-orang ini tidak bagus buat Anda, untuk hal kebaikan Anda, masa depan Anda tidak bagus. Kita akan readingkan ya, kita lihat orang seperti macam apa, tipe apa yang harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita lanjut, kita lihat Anda jika belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Dan subscribe ini adalah gratis. Walaupun gratis, Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini. Oke, jika Anda sudah subscribe, kita lanjut. Kita acak dulu. Kartunya seperti ini. Hati yang tertusuk 3 pedang. Artinya apa? Artinya yang ada di dalam ini ya. Ini adalah pertama, orang sok baik dengan menjelekkan orang lain. Ini harus hati-hati Anda ya, dengan orang yang sok baik dengan Anda tapi menjelekkan orang lain. Contohnya seperti ini. Nah, si A kamu sedekah 100.000, nyumbang 100.000, kamu sangat bagus sekali dibanding si B. Si B itu orangnya kaya, mobilnya bagus, nyumbangnya apa? Cuma 10.000. Konyol kan? Nah, ini biasa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang memang sok baik dengan Anda tapi menjelekkan orang lain. Coba Anda bayangkan ya, kalau Anda digituin ya, orangnya sok baik dengan Anda nyumbang 100.000, Anda dijempolin, terus orang lain dijelekin. Nah, bayangkan kalau Anda posisinya dibalik, yang dijelekin sama teman kamu dibilang bagus, terus kamu dijelekin, gimana perasaan kamu? Kita kan juga nggak tahu apakah yang dijelekin itu memang benar dia kaya, dia banyak mobil, tapi apa tahu kondisi ekonominya, bisa aja kan mobilnya kredit, terus
motornya kredit, rumahnya kredit, banyak kreditan, terus banyak tagihan, dia mumet, dia pusing. Tiba-tiba ada sumbangan, minta sumbangan, dia bingung bisa uangnya untuk bayar, akhirnya dia nyumbang. Nah, bisa juga, kita kan nggak tahu, sebenarnya kita nggak tahu kok. Itu semacam itu harus dihindari. Jadi orang sok baik dengan menjelekkan orang lain itu nggak bagus. Ini dilihat ini juga sukses dengan menjatuhkan orang lain. Nah, ini ada sukses dengan menjatuhkan orang lain. Ini seperti apa? Sukses dengan menjatuhkan orang lain. Ini biasanya di kantor, itu banyak sekali ini kasus-kasus di kantor, di perusahaan, di organisasi, ini banyak kejadiannya. Jadi ketika ada seseorang temannya itu mengalami masalah, itu selalu diperbesar-besar. Dia cari kesalahannya, cari kelemahannya, lalu ditusuk dari belakang. Terus dia muncul di depan, seolah-olah dia bagian dari solusi terhadap masalah tersebut. Dan dia nggak mau tersaingi oleh orang lain. Biasanya orang ini jatuhnya ketika dia memiliki jabatan, memiliki kesuksesan, biasanya sombong orang ini. Karena orang ini inginnya sukses, dirinya sukses, tapi orang lain nggak boleh. Dia selalu ingin dia di atas, di depan, menjadi pusat perhatian, bukan punya kendali. Sukanya ini bukan prestasi yang ditonjolkan orang-orang seperti ini. Seandainya dia memang memiliki prestasi, tapi caranya dia itu tidak mau orang lain di atasnya atau di depannya, dia selalu menjatuhkan orang lain. Itu harus perlu dihindari. Terus kalau dilihat dari kartu ini ada 1, 2 ya, 3, yaitu merasa hebat dengan menjelekkan orang lain atau mengecilkan orang lain. Dia itu di depan Anda selalu ingin merasa hebat dengan mengecilkan orang lain. Jadi orang lain ini seolah-olah seperti nggak ada artinya. Walaupun di orang lain itu berjasa, itu tetap dicari celahnya, negatifnya, kelemahannya. Dia selalu ingin mengontrol orang lain. Contohnya seperti ini. Nah, itu orang itu dikasih kerjaan untuk keuangannya kok seperti itu, kok nggak transparan, padahal ini masih proses keuangannya masih perlu ditata kembali karena dia baru diberi serah terima. Bisa juga, ya kan, kita nggak tahu. Tapi dia selalu mengecilkan orang lain yang melakukan, dia nggak ingin hasil dari orang tersebut diaspirasi oleh orang lain. Enggak, dia selalu mengecilkan orang lain. Kalau ada orang lain, oh ini orang ini karena dia organisasi kita maju, dia selalu mengecilkan dengan mengatakan memang usaha organisasi kita memang maju, tapi tidak hanya dia yang berjasa, padahal organisasi tersebut lagi kolap, terus dia masuk membantu, lalu lancar kembali, terus lalu dengan orang yang merasa hebat itu dia tidak selalu dikecilkan. Jadi perannya dia selalu dikecilkan oleh orang tersebut. Enggak, itu karena kita semua gitu. Apalagi saya, kalau saya nggak masuk di situ ya otomatis nggak akan. Karena dia selalu tanya-tanya pada saya. Dia bisa membuat organisasi ini pulih kembali karena dia sering tanya pada saya. Kalau nggak sering tanya saya tidak membantu juga nggak bisa. Nah, itu udah ciri-cirinya, 3 ciri yang di kartu ini sudah menyebutkan 3 ciri. Kita lihat
Yang kedua ya, gimana ciri orang yang perlu dihindari? Ini muncul seperti ini ya, the Chariot ya. Ini ada lambang orang hitam putih ya, hitam putih. Ini ada seorang memiliki kekuasaan. Ini ada di depannya ada, bisa dikatakan hewan atau bisa dikatakan oleh orang yang punya karakteristik daripada hitam dan putih. Ini artinya apa? Tipe orang yang perlu dihindari adalah merasa benar dan menyalahkan orang lain. Dia sukanya membenarkan diri sendiri dan selalu menyalahkan orang lain. Artinya apa? Artinya adalah semua kegiatan apa yang dilakukan dia merasa benar, walaupun sebenarnya salah. Tapi segala sesuatu yang orang lakukan, walaupun itu benar, walaupun itu luar biasa, selalu dikatakan salah. Dicari-cari cacatnya, dicari-cari kelemahannya. Dia bukan mencari orang itu positifnya, enggak, selalu mencari kelemahannya. Kalau kita berhubungan dengan orang yang selalu mencari kelemahan kita, kita nggak akan pernah maju kok. Dan kita nggak akan pernah merasa dihargai. Karena apa? Di mata dia kita salah terus. Dia yang benar terus gitu loh. Repot ini orang seperti ini. Kan ada, kita ketemu teman kita itu kalau ngomong, kalau dia itu harus diakui gitu, harus benar. Apa kita punya pendapat, selalu di pendapat kamu gini, argumen kamu apa gini. Padahal halnya sepele kalau ditelah seperti anak kecil itu ya, sudah kelar. Tapi enggak, karena orang itu selalu mencari kelemahan kita, kesalahan kita, dia buat sebuah argumen. Apalagi kalau Anda nggak bisa bicara, udah Anda mental pasti. Kan ada juga loh orang itu nggak bisa ngomong, nggak bisa berargumen, itu ada juga orang itu nggak mau berargumen. Artinya apa? Nggak mau berargumen, dia nggak mau konfrontasi gitu loh. Karena ada orang yang menggunakan hati. Jadi ketika dia berargumen semacam ini, argumennya nggak diterima, dia nggak mempertahankan argumen tersebut, enggak, dia biarkan hati nurani dia biar jalan gitu. Ini biasanya ada orang semacam itu, tipikal semacam itu. Jadi dia ketika punya sesuatu kok disalahin terus, dia nggak mau membela argumennya dia lebih mengalah. Ada. Terus kita lihat di sini juga orang yang ambisi dan egois. Nah, muncul ya ambisi, egois. Orang ambisius. Orang-orang yang ambisi biasanya dia akan menutup mata. Dia jika sudah sukses, dia akan egois. Dia biasanya orang-orang tipe ini adalah orang yang otoriter. Jadi ketika dia sudah mencapai apa yang diinginkan, ambisi yang diinginkan itu tercapai, dia biasanya akan egois, selalu ingin menangnya sendiri, selalu ingin dituruti dan sebagainya. Jadi itu adalah karakter-karakter yang muncul di kartu ini ya, karakter tipe-tipe orang yang perlu Anda hindari. Kalau dirangkum di sini antara kartu pertama kedua ya, dirangkum ya. Itu pertama, hindari orang-orang yang sok baik dan dengan menjelekkan orang lain, orang yang sukses dengan menjatuhkan orang lain, orang yang merasa hebat dengan mengecilkan peran orang lain, orang yang merasa benar dan menyalahkan orang lain, terus orang-orang yang punya ambisi dan egois yang tinggi. Ini perlu dihindari biar kita selalu positif
berpikir positif dalam hati, selalu bisa maju, selalu penuh semangat, selalu berjuang, selalu berbuat baik. Itu adalah orang-orang yang harus dihindari. Karena apa, kalau kita nggak menghindari orang-orang semacam itu, kita lama-lama juga terpengaruh oleh dia, atau mungkin juga membuat kita nggak akan pernah maju. Karena apa, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang kalau di agama bisa dikatakan adalah orang-orang munafik, orang-orang yang racun, toksik ya. Karena itu harus dihindari orang semacam kriteria tipe tersebut. Demikian reading tarot kami. Jika dirasa resonate, rasa cocok, silakan like. Dan kami harapkan Anda menjadi penonton kami yang aktif untuk like jempol, aktif komentar yang positif. Jika ada pertanyaan, request bisa tulis di bawah. Jika Anda belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Kami akan selalu update setiap jam 7 malam setiap harinya. Jika dirasa channel ini, video ini bermanfaat bagi Anda bisa gunakan sebagai amal baik Anda dengan cara share ke sosial media yang Anda miliki, beritahukan pada teman, sahabat, relasi, atau pada siapapun, siapa tahu mereka membutuhkan motivasi, membutuhkan solusi, membutuhkan pencerahan, bisa mendapatkan di channel ini. Demikian reading tarot kami, saya ucapkan terima kasih, semoga selalu happy dan sukses, amin.